Beliau memiliki sifat rahmat yang luar biasa di dalam hatinya. Di antara sifat rahmatnya Nabi Muhammad SAW, ketika beliau berdakwah ke kota Taif, beliau berharap di sana disambut dengan penduduk Taif. Tapi ternyata kenyataannya berbeda. Sesampainya di sana, bukannya disambut dengan baik, justru Nabi Muhammad SAW diusir dan disakiti, dilempari batu Nabi Muhammad. Bahkan saat itu kaki Nabi Muhammad terkena salah satu batu sampai keluar darah ditahan sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak mau Pak darahnya sampai netes ke kota Taif. Kenapa? Karena Nabi Muhammad tahu kalau sampai darahnya Nabi Muhammad nempel ke kota Taif, hancur. Meskipun Nabi Muhammad memaafkan, tapi Allah tidak bakal terima kekasihnya disakiti. Nabi Muhammad rahmat luar biasa. Sampai malaikat yang menjaga gunung di dekat kota Taif datang kepada Nabi Muhammad, menawarkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyiapkan gunung itu ke kota Taif, karena tidak terima Nabi Muhammad. Tapi di sini kita lihat bagaimana besarnya daripada rahmatnya Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum qaumun la ya'lamun. Bukan tidak akan dihancurkan, bukan tidak akan binasa. Justru Nabi Muhammad berdoa, ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaumku, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak tahu. Inilah bagaimana hebatnya daripada besarnya rahmat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita datang ke rumah orang dengan baik-baik, kemudian kita disambut dengan cara yang tidak baik, bukan cuma diusir sampai dilempari batu. Kalau kita sebagai manusia normal, sebagai manusia biasa, ya, seharusnya marah kan begitu. Nabi Muhammad tidak marah. Ditawari mau dihancurkan, jangan dihancurkan. Justru minta kepada Allah agar tauhid diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terbukti Pak, karena besarnya rahmatnya Nabi Muhammad, beberapa tahun kemudian pemuda-pemuda yang berasal daripada kota Taif maju di barisan terdepan untuk berperang bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu hadirin hadirat rahimakumullah, kalau kita mau mencontoh seseorang itu, kita contoh Nabi Muhammad SAW. Kita enggak sezaman Habib sama Nabi Muhammad. Siapa yang kita contoh? Kita contoh orang yang paling mirip dengan Nabi Muhammad di zaman kita. Siapa yang paling hebat pengikutannya kepada Rasulullah, itu yang kita contoh. Rasulullah SAW, beliau pernah satu ketika setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW, ketika Rasulullah SAW beliau meninggal, sebagaimana kita ketahui, digantikan oleh salah seorang sahabat yang bernama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang saat itu sebagai khalifah daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Sayyidina Abu Bakar tanya kepada putrinya, dan putrinya itu adalah istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidah Aisyah. Sayyidina Abu Bakar bertanya, wahai putriku, apakah ada kebiasaan Rasulullah yang belum aku laksanakan? Maka apa jawaban Sayyidah Aisyah? Wahai ayahku, ada satu kebiasaan yang belum dilaksanakan oleh Allah. Apa itu? Biasanya Rasulullah SAW setiap hari datang ke satu tempat di pojokan di satu jalan. Di sana ada satu orang yang dia itu tidak memiliki apa-apa dan kondisinya buta. Biasanya Rasulullah setiap hari datang mewakili orang itu. Maka ketika tahu Sayyidina Abu Bakar Rasulullah memiliki kebiasaan itu, berangkat Pak Sayyidina Abu Bakar sebagai penggantinya dari Nabi Muhammad SAW
sebagaimana Rasulullah biasanya menyuapi, disuapi sama Sayyidina Abu Bakar. Maka orang buta itu, ya, yang saat itu dia adalah orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Nabi Muhammad, mengatakan, dari mana saja kamu kok sudah berhari-hari gak datang, saya tunggu kok tidak datang. Maka disuapi sama Sayyidina Abu Bakar. Kemudian orang Buddha ini ngomong, kamu tahu sekarang ini ada orang yang namanya Muhammad. Muhammad itu orang yang pendusta, pembohong. Saya dengar sekarang pengaruhnya tambah besar, pengaruhnya tambah hebat. Sayyidina Abu Bakar kan dengar kayak gitu, yang asalnya nasi makannya lembut jadi kasar. Kenapa? Karena ini Rasulullah. Ini gergeter Sayyidina Abu Bakar yang asalnya lembut kasar. Maka orang itu mengatakan, loh, kamu siapa? Sayyidina Abu Bakar diam, Pak. Misalnya orang yang biasa kasih kamu makan. Maka orang itu mengatakan, gak mungkin. Orang yang biasa saya kasih makan itu tidak kayak kamu kasar. Orang yang biasa saya kasih saya makan itu kalau keluar saya lembut. Setiap hari kalau datang baik kepada saya, tanya bagaimana keadaan saya, peduli sama saya. Kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq, beliau mengatakan, orang yang biasa memberi kamu makan sudah meninggal dunia. Kemudian orang itu sedih. Kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq tanya, kamu tahu enggak siapa yang biasa kasih kamu makan? Maka orang Buddha itu mengatakan, saya enggak tahu siapa yang biasa kasih saya makan. Orang itu baik, tapi saya lupa mau tanya namanya. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan, orang yang biasa kasih kamu makan adalah Rasulullah SAW. Nangis, Pak, nangis. Kenapa? Ya Allah, ini setiap hari orang yang saya jelek-jelekkan adalah orang yang paling baik kepada saya, yang setiap hari peduli kepada saya, dan setiap hari doa saya, ternyata dia orang yang saya jelek-jelekkan setiap hari, dan dia tidak peduli saya. Besarnya rahmatnya Nabi Muhammad SAW. Langsung Pak spontan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kalau kita menyebut untuk orang, contoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bentuk rahmat kepada seluruh makhluk Allah itu merupakan peranan yang penting di dalam hidup. Kalau orang itu tidak punya belas kasih kepada makhluknya Allah, maka tidak tersisa lagi kebaikan-kebaikan, yang ada malah kejahatan-kejahatan. Bahkan kepada makhluk seperti binatang pun kita haruslah rahmat. Kalau kepada binatang saja harus rahmat, apalagi kepada manusia. Jadi kita jangan remehkan kadang-kadang perbuatan yang sepertinya kecil, tapi bisa jadi di sana ada daripada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahulu di Tarif ada seorang perempuan yang punya kebiasaan sedekah setiap hari di pagi hari. Setiap pagi sedekah, mengamalkan daripada hadis Nabi Muhammad SAW yang mana beliau bersabda, wa qala alaihi salatu wassalam, baghiru fis sadaqah fa innal bala la yatakhadda bis sadaqah. Kata Nabi SAW, berpagi-pagilah untuk bersedekah, karena bala tidak bisa melangkahi sedekah. Karena mengamalkan hadis ini, ada satu perempuan yang sholihah, setiap hari, setiap pagi selalu sedekah. Ini termasuk amalan untuk tolak bala adalah sedekah di pagi hari. Nah, ini amalan sumbernya dari hadisnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau tolak bala, saya mau perjalanan, saya mau kemana, mungkin mau melakukan apapun itu,
Kemudian kalau balas gimana? Sedekah dulu Pak. Oke, sedekah dulu. Karena sedekah bisa tolak balas. Perempuan ini sedekahnya sedekah. Oke, siapapun orang yang pertama lewat di depan rumahnya, ya dikasih sedekahnya berupa makanan. Setiap hari sampai satu hari ditunggu di depan rumahnya, nggak ada yang lewat sama sekali Pak, nggak ada yang lewat sama sekali. Ternyata di depan rumahnya cuma ada satu binatang keledai. Bingung perempuan ini, nggak ada yang lewat. Akhirnya sedekahnya itu dikasih ke keledai. Sudah dia merasa biasa saja sedekah keledai, sudah berlalu hari itu. Sampai ketika perempuan itu meninggal dunia. Ketika dimandikan, jenazahnya senyum. Yang dimandikan kaget, senyum jenazahnya. Ditanyai sama yang mandikan, dibisiki di kuping, kamu lihat apa? Coba kasih tahu saya nanti malam kasih tahu saya. Dibisiki Pak. Ya jenazahnya gak mungkin nyawa balik kafe Pak. Aku belum balik kafe sih harusnya. Tak sudah itu sih jenazah itu. Subhanallah Pak, ini karena perempuan yang mandikan ini juga perempuan yang sakit Pak. Nyambung Pak. Malam setelah dikuburkan, yang mandikan ini perempuan yang meninggal itu. Ketika ini perempuan yang meninggal itu tanya yang mandikan jenazahnya, kamu waktu saya mandikan kok senyum? Apa sebabnya? Maka perempuan itu mengatakan, saya senyum karena saya tidak menyangka justru amal yang saya anggap remeh itu amal yang pertama kali diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya punya amal setiap hari saya sedekah kepada orang. Satu hari tidak ada orang, saya kasih ke keledai. Saya anggap itu amal yang remeh, tapi justru pertama pahala yang didapatkan kepada saya oleh Allah adalah pahala saya memberikan makan keledai. Sepertinya remeh Pak, tapi di sana ada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka daripada itu, ayo Rasulullah SAW beliau mengajarkan kepada kita Pak, kalau ada ranting atau ada kayu di tengah jalan, pikirkan dengan niatan untuk tidak mengganggu jalannya orang Muslim. Sepertinya remeh Pak, ambil taruh pinggir. Tapi bisa jadi di dalam hal-hal yang seperti ini ada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya apa? Agar kita tidak meremehkan amal kebaikan meskipun di mata kita itu sepertinya kecil, karena belum tentu kecil di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada binatang pun kita harus ramah. Dan itu juga pernah ada kejadian di zaman Bani Israel. Zaman Bani Israel itu ada satu orang perempuan yang dikatakan perempuan itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sebabnya? Sebab perempuan itu Pak punya kucing dikurung, gak dikasih makan, gak dikasih minum sampai mati. Gara-gara itu Pak, sebab dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada rahmat dalam hatinya, jahat meskipun kepada binatang. Kalau kepada binatang aja dia bisa menjadi penyebabnya dia mendapatkan murkanya Allah, apalagi kalau kepada manusia. Menunjukkan meskipun itu maksiat sepertinya remeh, nggak boleh kita meremehkan maksiat, karena bisa jadi di sana ada kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan itu Yemen juga pernah dahulu, kalau ada semut
di dalam bak mandi, ambil, selamatkan. Sekarang ada semua tenggelam itu, ambil Pak, selamatkan. Bisa jadi di sana ada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat. Ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekarang ada orang yang sangat jahat. Siapa orang-orang yang jahat itu? Kalau perempuan itu disiksa sama Allah karena kurung kucing, maka sekarang ada yang lebih jahat. Siapa? Mereka adalah bapak-bapak atau orang tua yang mengurung anaknya dengan kegiatan duniawi sehingga anaknya tidak bisa mendalami ilmu agama, tidak bisa mengenali sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak pengen mondok, bukan hidup malah dia anak-anak. Susah mondok deh, laku sih mondok aja. Sekolah pun sebenarnya dan ini dikejar dari perempuan itu. Kalau perempuan itu Pak, kucing itu dikurung, yang mati itu cuma jasadnya kucingnya Pak. Nah, kalau sekarang orang tua anak itu dikurung Pak, dengan ekstrakurikulernya, dengan lesnya, dengan sekolah budenya, yang mati bukan jasadnya anaknya, yang mati hatinya. Dan matinya hati itu lebih gawat daripada matinya jasad. Seakan-akan orang tuanya sudah orang tua paling cinta sama anak, justru bukan cinta, kejam. Orang tua paling kejam itu orang tua yang mereka selalu membatasi anaknya, yang padahal anaknya punya keinginan untuk mengenali Nabi Muhammad SAW. Terus semangat belajar ilmu agama, kepingin jadi orang yang ilmu agama. Kok orang tuanya yang tidak mendukung? Justru orang tuanya yang ngasih kegiatan-kegiatan yang sekiranya anaknya tidak berangkat ke dalam pengajian. Ini orang paling kecil. Dan orang tua ini, adalah orang tua yang membunuh hatinya anak, dan matinya hati lebih parah daripada matinya badan. Maka orang tua yang sayang kepada anak itu, bukan orang tua yang kasih semua yang diminta anak. Orang tua yang sukses itu bukan orang tua yang berhasil anaknya jadi polisi, jadi tentara, S1, S2, S3, SS Piro, bukan itu. Anak saya jadi dokter, orang tuanya sukses, belum tentu Pak. Siapa saya orang tua yang sukses itu? Orang tua yang sukses itu adalah orang tua yang berhasil membimbing anaknya untuk menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin anaknya sekolahnya sekolah dasar, malah kadang-kadang SD tidak lulus, tapi anaknya tahu betul ilmu agama, ngamalkan kepada ilmunya. Orang tuanya meninggal, anaknya semangat ngaji, kok sukses. Jadi orang tua sukses. Orang tuanya sudah meninggal, anaknya terus semangat minta kepada Allah, Rabbighfirli wa li walidayya. Ya Allah, ampuni orang tua saya. Dan ini yang diharapkan oleh semua orang tua ketika sudah meninggal dunia. Orang tua sekarang ini harap anaknya jadi orang yang terhormat, tapi nanti kalau sudah meninggal bukan itu yang diminta. Ngarep anaknya jadi anak yang mau mendoakan kedua orang tua. Sampai yang mau anaknya jadi dokter, sudah meninggal, anaknya tidak baca doa,
La ilaha illallah. Ini kan apa namanya, kalau mengajarkan kepada anak seakan-akan urusan agama itu perkara sampingan. Kalau perkara duniawi, larang kapok. Ini yang terjadi di akhir zaman. Sehingga apa? Jangan menyalahkan anak ketika orang tua meninggal, anak tidak mendoakan. Sampai kalau meninggal butuh tak kepada ijazahnya anaknya. Tak butuh tak. Buat apa anak sampai S2 tapi gak bisa baca Al-Quran sampai meninggal? Sampai kita anak sampai jadi dokter. Terus kalau sampai meninggal gimana? Sampai kalau dikasih resepnya dokter, buat apa? Gak butuh. Butuh apa? Butuh ngaji Al-Qurannya. Apa yang dibutuhkan? Ngaji. Ya, maka mau kita didik anak kita menjadi apapun, jangan tinggalkan ilmu agama. Karena orang tua yang paling kejam adalah orang tua yang membatasi anaknya, yang anaknya punya semangat untuk mempelajari ilmu agama, punya semangat untuk mengenali sosok Nabi Muhammad SAW. Kalau orang zaman sekarang Pak, sekolah setiap tahun ganti tas ya. Ayo, habis liburan semester 2 tas baru, sepatu hanya, peralatan nih, pensil, pulpen nih, hanya kan, tepak nih, kena ya. Gilirannya juga, ya tas jebul, pirang tahun kadang-kadang pas TK juga. Ini terjadi. Sekolah pensil sing lagi, dan ngaji pensil gak sendiri, ya Allah jadi begini. Ini terjadi Pak. Kadang-kadang kalau sudah terlalu kacau tasnya, terus dia kresek ya Allah, ini mulai terjadi di dalam kenapa? Bahwasanya itu agak sangat penting. Ini dia di dalam kedalamnya kan. Sehingga kenapa? Ya mereka membesarkan mereka membesarkan apa yang dibesarkan orang tua di dalam hati. Ya, ini terjadi kan? Ya itu tadi ya, kalau sekolah hujan, budal, hujan, budal, tak apa masih keluar terus tak apa budal. Yang mana yang mana sekolah? Tapi orang yang juga guru greget, greget sebab sekolah orang. Dari terjadi apa terjadi? Inilah yang mengakibatkan orang tua itu, ya, akhirnya anak di akhir zaman ini banyak yang berani sama orang tua. Apa sebab? Sebab idolanya anak itu bukan Nabi Muhammad. Idolanya anak itu bukan orang-orang soleh. Idolanya mereka orang-orang yang fasik. Idolanya mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Terus berharap anak yang jadi anak soleh. Maka dari itu, ayo di akhir zaman ini kita jadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan kita. Dan ini memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menyimpang daripada jalan Nabi Muhammad SAW. Ayo bersama-sama kita mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanamkan rahmat yang besar di dalam hati, baik itu kepada binatang, baik itu kepada tumbuhan, lebih-lebih kepada sesama manusia. Karena insya Allah ketika sudah ada rahmat di dalam hati kita, maka kata Nabi Muhammad SAW, niscaya semua penduduk langit akan cinta kepada kita. Ini kabar daripada Nabi Muhammad SAW. Di dalam bulan ini, ayo semangat duduk di dalam majelis-majelis yang mengenalkan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Karena duduknya kita di dalam majelis ilmu itu termasuk langkah kita untuk membahagiakan hati Rasulullah SAW.
Beliau mengatakan, "Masyi yasuku dzalban nabi, mithla nashril ilmi wa tablighihi wal amal bihi." Beliau mengatakan tidak ada yang lebih membahagiakan hati Rasulullah melebihi ketika Rasulullah melihat ada daripada umatnya yang mau menyebarkan ilmunya dan mau mengamalkan ilmunya. Dan gak mungkin kita mengamalkan ilmu, gak mungkin kita itu mengajarkan ilmu kecuali kita punya ilmu. Dan gak mungkin kita langsung lahir punya ilmu kecuali ketika kita mau menyempatkan waktu kita untuk duduk di dalam majelis ilmu. Maka langkah pertama untuk mengamalkan dan menyebarkan ilmu adalah mencari ilmu. Maka sesuatu yang paling membahagiakan hati Rasulullah adalah ketika melihat daripada umat-umatnya di tengah kesibukan dan padatnya kegiatannya mau menyempatkan waktunya untuk duduk di dalam majelis ilmu. Saya kepengen dengan Rasulullah di bulan ini. Semangat gerakan mengaji ini dengan Rasulullah. Banyak caranya, bukan cuma sholawat, bukan cuma buat maulid, bukan cuma sedekah, bukan cuma satu makanan yatim. Berangkat ke majelis ilmu ini juga sebagai langkah membahagiakan hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ayo kita ajak orang-orang yang kita cintai untuk semangat duduk di dalam majelis ilmu. Karena duduknya kita di dalam majelis ilmu itu justru yang paling membahagiakan hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap semoga di sisa bulan Rabiul Awal ini Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita semangat untuk duduk di dalam majelis-majelis yang di dalamnya diajarkan sifat-sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga di dalam hati kita timbul kecintaan yang hebat, kecintaan yang luar biasa kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan semangat itu tidak hanya di dalam bulan Rabiul Awal, akan tetapi juga terus berlanjut kepada bulan-bulan selanjutnya. Semakin bertambah usia kita, semakin semangat kita hadir ke dalam majelis-majelis ilmu. Semakin bertambah usia kita, semakin cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan semakin bertambah usia kita, semakin kita menjadi orang-orang yang paling sempurna pengikutannya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan barakahnya kita duduk di tempat ini Allah